Rancangan damai sejahtera Tuhan. Yeremia 29 ayat 11-13. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kau berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kau mencari aku, kamu akan menemukan aku, apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Dalam pasal 29 ini, tertulis surat Yeremia kepada para buangan Yahudi yang tertawan tahun 597 sebelum Masehi, mungkin ditulis setahun atau 2 tahun setelah mereka tiba di Babel. Yeremia memberikan mereka pengarahan berikut. 1. Mereka harus hidup secara normal, membangun rumah, menikah, dan mengusahakan kesejahteraan atau kemakmuran kota di mana Tuhan menempatkan mereka, karena mereka tidak akan kembali ke tanah perjanjian hingga genap 70 tahun. Kedua, mereka tidak boleh mendengarkan para nabi palsu yang meramalkan bahwa masa pembuangan itu akan singkat. Ketiga, mereka yang memutuskan untuk tetap tinggal di Yerusalem akan menderita dengan hebat karena dianggap telah memberontak terhadap Tuhan. 4. 2 nabi palsu akan dibunuh karena hidup dalam perzinahan dan memalsukan firman Tuhan. 5. Pada akhir 70 tahun penawanan, kaum sisa itu akan sungguh-sungguh mencari Tuhan untuk pemulihan. Ia akan menjawab doa-doa mereka karena hati mereka dan karena rancangannya bagi mereka. Tuhan menggenapi firman dan janji-janjinya, baik oleh karena waktunya memang telah genap dalam hubungannya dengan rencana penebusannya, atau sebagai tanggapan terhadap doa yang sungguh-sungguh dari umatnya yang setia. Dalam kisah bangsa umat pilihan Tuhan ini, kita sebagai orang percaya dapat belajar. 1. Kita perlu percaya kepada Tuhan atas segala rencana kehidupannya bagi kita. Jika kita harus dibuang oleh karena dosa dan kesalahan kita harus tetap percaya kepadanya karena ada rencana besar Tuhan untuk kita menanti di depan, yaitu rancangan masa depan yang penuh damai sejahtera dan penuh harapan. Kedua, oleh karena kepercayaan kita yang begitu besar kepada Tuhan, kita harus hidup sesuai dengan perintah-perintahnya di masa pembuangan itu. Ketiga, percayalah lebih kepada firman-Nya daripada mengikuti suara mayoritas atau suara hati kita yang belum tentu berdasar dari firman Tuhan. Keempat, carilah Dia di dalam doa kepadanya dengan kesungguhan hati, karena doa yang demikian dapat menggerakkan hati Tuhan. Kelima, bersabarlah dalam waktu Tuhan, dan teruslah berharap kepada rancangannya yang penuh damai sejahtera dan penuh harapan. Semoga Tuhan Yesus memberkati.